Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Fidrin Eni Sagittarius Sipayung SKM. Saya peserta Latsar CPNS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Pada tugas ini, saya akan mempresentasikan mind map akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Bagaimanakah mind mapping dari akuntabilitas? Mari kita perhatikan selanjutnya. Kalau kita lihat di dalam slide ini, ada 4 hal yang akan kita bicarakan tentang akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan yang keempat, PNS yang akuntabel. Pada konsep akuntabilitas, kita akan mempelajari yang pertama itu aspek-aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Untuk tingkatan akuntabilitas itu ada 5 tingkatan. Yang pertama itu akuntabilitas stakeholder. Yang kedua, akuntabilitas organisasi. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Keempat, akuntabilitas individu. Dan yang kelima, akuntabilitas personal. Dan pada konsep akuntabilitas ini kita mempelajari tentang akuntabel publik yang terdiri dari fungsi dan jenis. Fungsinya itu sebagai kontrol demokrasi, pencegahan korupsi dan efisiensi dan efektivitas. Dan jenisnya itu ada 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan juga akuntabilitas horizontal. Kita lanjut ke mekanisme akuntabilitas. Itu memiliki dimensi yaitu akuntabilitas kejujuran, proses, program, dan kebijakan. Dan untuk alat akuntabilitas itu yang pertama perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dan yang ketiga lingkungan kerja akuntabel itu memiliki 9. Yang pertama kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Itu yang pertama, transparansi dan akses informasi. Kedua, praktik curang dan korup. Ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Keempat, penyimpangan dan penggunaan data informasi pemerintah. Dan yang kelima itu konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah menjadi PNS yang akuntabel. Seperti apakah PNS yang akuntabel itu? Yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadinya konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara konsisten dan adil dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan ini bisa kita lihat di dalam diagram, yaitu perilaku PNS, prinsip profesi PNS, dan ajas penyelenggaraan kebijakan. Mind mapping selanjutnya adalah nasionalisme. Apakah itu nasionalisme? Nasionalisme adalah semangat kebangsaan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut mind mapping dari nasionalisme. Sila pertama adalah mewujudkan bangsa yang agamis sebagai jati diri bangsa. Dan sila kedua, mewujudkan bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Di sila ketiga, mewujudkan bangsa yang cinta tanah air. Sila keempat, mewujudkan bangsa yang demokratis. Dan sila kelima, mewujudkan bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Dan hal ini hal yang harus dimiliki oleh ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa untuk mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas. Demikianlah mind mapping dari saya tentang nasionalisme.